Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sensasi, Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia dan Sastra. NIM 31 2023 017. Jadi di sini saya akan membahas mengenai identitas nasional Indonesia dan mendeskripsikan diri saya. Identitas nasional Indonesia merupakan ciri yang dapat membedakan negara Indonesia dengan negara lainnya. Identitas nasional Indonesia dibuat dan disepakati oleh para pendiri negara Indonesia. Bentuk identitas nasional bangsa Indonesia tercipta dari berbagai nilai-nilai kultural, suku bahasa yang ada di setiap daerah. Nilai-nilai kultural tersebut kemudian dihimpun menjadi kesatuan dan pada akhirnya membentuk identitas nasional bangsa Indonesia. Identitas nasional Indonesia, bahasa negara yaitu bahasa Indonesia, bendera negara yaitu Sang Merah Putih, lambang negara Garuda Pancasila, lagu kebangsaan Indonesia Raya, semboyan negara Bhinneka Tunggal Ika, dan dasar falsafat negara yaitu Pancasila, dan bentuk negara kedaulatan rakyat. Adapun identitas nasional negara Indonesia sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 35 dan 36 adalah sebagai berikut. Bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia, bendera Indonesia yaitu Sang Merah Putih, dan lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya. Faktor pembentuk identitas nasional yang pertama itu sejarah, yang kedua itu kebudayaan, yang ketiga itu suku bangsa, yang keempat itu agama, dan yang kelima itu bahasa. Sejarah menjadi faktor pembentuk identitas nasional suatu bangsa karena berbagai fase kehidupan seperti masa primitif, penjajahan hingga kemerdekaan memberi pandangan yang berbeda-beda bagi masyarakat di masing-masing bangsa. Pandangan yang berbeda-beda dapat mempengaruhi penetapan identitas nasional suatu bangsa. Yang kedua itu kebudayaan. Kebudayaan merupakan hasil dari olah rasa, karya, cipta, dan karsa manusia yang menghasilkan pengetahuan sebagai makhluk sosial. Yang ketiga itu yaitu suku bangsa. Suku bangsa merupakan golongan sosial yang telah ada sejak lahir atau dikenal dengan istilah askriptif. Suku bangsa adalah ciri khas yang khusus sebagai pemersatu dan identitas masyarakat di suatu bangsa. Yang keempat itu agama. Agama adalah kepercayaan umat manusia terhadap Tuhan. Pemersatu Tuhan masing-masing bangsa memiliki
kepercayaan terhadap agama-agama tertentu, dan itu turut mempengaruhi identitas mereka. Yang kelima itu bahasa. Bahasa menjadi salah satu faktor pembentuk identitas nasional bangsa. Bahasa juga merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat. Semua benda di dunia ini memiliki identitas, begitu juga dengan sebuah negara. Negara kita memiliki identitas yang disebut dengan identitas nasional. Identitas nasional berasal dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas merupakan ciri-ciri jati diri, kekhasan, atau tanda yang melekat pada benda atau suatu yang berguna. Sedangkan nasional berarti suatu yang tanda melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar, yang terikat oleh karena suatu kesamaan budaya, tujuan dan cita-cita dan lain-lain sebagainya. Jadi identitas nasional merupakan kepribadian moral. Identitas nasional merupakan Identitas nasional merupakan kepribadian nasional, jati diri nasional atau ciri khas nasional yang dimiliki oleh suatu bangsa dan bangsa yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa yang lainnya di dunia ini. Identitas nasional mencerminkan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat di suatu negara. Hal itu merupakan suatu yang terus-menerus berkembang dan bersifat terbuka. Identitas nasional dalam konteks bangsa cenderung mengacu pada adat, kebudayaan, karakter khasnya. Sementara identitas nasional dalam konteks negara dapat dilihat dari simbol-simbol kenegaraannya. Dalam pembentukan identitas nasional terdapat proses dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan identitas suatu bangsa negara, yaitu faktor-faktor yang objektif, faktor objektif, dan faktor subjektif. Faktor objektif terdapat faktor geografis dan demografis. Kondisi geografis yang membentuk Indonesia menjadi kepulauan dan memiliki iklim tropis. Indonesia juga terkenal di wilayah Asia Tenggara yang dapat mempengaruhi perkembangan ekonomi, sosial, budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Faktor subjektif Indonesia itu sendiri terdapat faktor sosial, politik, budaya, dan sejarah yang dimiliki bangsa Indonesia. Faktor ini yang mempengaruhi dalam proses terbentuknya masyarakat Indonesia dan juga terbentuknya identitas bangsa Indonesia. Identitas ini perlu dijaga dan diperhatikan dengan sebaik-baiknya karena merupakan hasil perjuangan yang tidak mudah untuk mendapatkannya. Identitas ini pula yang menjadi penjamin eksistensi bangsa Indonesia untuk terus berkembang melaju menjadi negara yang maju, makmur, aman, dan sentosa. Identitas nasional dapat disamakan dengan identitas kebangsaan, ialah menjadi identitas bersama karena merupakan kesepakatan bangsa yang ada di dalam negara. Identitas-identitas
dibuat dan disepakati oleh rakyat dari satu bangsa sebagai identitas nasional. Oke. Contoh identitas nasional Indonesia, setiap bangsa di dunia ini memiliki identitas masing-masing sesuai dengan sifat, ciri, keunikan, serta karakter dari negara tersebut, termasuk Indonesia. Bentuk identitas nasional dapat berupa adat istiadat, bahasa nasional, lambang negara, bendera negara, termasuk juga ideologi nasional. Adapun contoh identitas nasional Indonesia yang membedakan dengan negara lain yaitu lagu kebangsaan, yaitu Indonesia Raya. Indonesia Raya dinyanyikan untuk pertama kalinya sebagai lagu kebangsaan pada tanggal 28 Oktober 1928 dalam Kongres Pemuda II. Bahasa nasional yaitu bahasa Indonesia berawal dari rumpun bahasa Melayu yang kemudian diangkat sebagai bahasa persatuan pada 28 Oktober 1928. Bangsa Indonesia sepakat bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional sekaligus identitas nasional Indonesia. Terus ada lambang negara, yaitu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika merupakan lambang negara Indonesia. Garuda Pancasila adalah lambang berupa burung Garuda yang dikenal melalui mitologi kuno, yaitu burung yang menyerupai elang Raja Wali. Garuda digunakan sebagai lambang digunakan sebagai lambang negara untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. Bendera negara yaitu bendera merah putih. Lambang merah putih sudah dikenal pada masa kerajaan di Indonesia, kemudian diangkat sebagai bendera negara. Walaupun dikibarkan pertama kali pada tanggal 17 Agustus 1945, bendera merah putih telah ditunjukkan pada Kongres Pemuda kedua. Semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya membeda-bedakan tapi tetap satu jua. Semboyan ini menunjukkan kenyataan bahwa meskipun bangsa Indonesia adalah bangsa yang heterogen namun tetap berkeinginan untuk menjadi satu bangsa, yaitu bangsa Indonesia. Dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Pancasila merupakan identitas nasional yang berkedudukan sebagai dasar negara dan ideologi nasional Indonesia. Pancasila berisi 5 dasar yang dijadikan sebagai dasar filsafat ideologi negara Indonesia. Konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang menduduki tingkat tertinggi dalam tata urusan perundangan di Indonesia, sekaligus dijadikan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan bernegara. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik, sementara sistem politik yang digunakan adalah demokrasi yang berdasarkan kedaulatan rakyat. Konsepsi wawasan Nusantara, wawasan bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya yang beragam dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Kemudian kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Berbagai kebudayaan dan kelompok bangsa di Indonesia merupakan kebudayaan nasional yang dimiliki kebudayaan daerah yang diterima sebagai kebudayaan dan kelompok bangsa di Indonesia merupakan kebudayaan nasional dan menjadi kebudayaan bangsa. Kebudayaan nasional menjadi kebangsaan bangsa. Pada dasarnya, kebudayaan nasional adalah puncak dari kebudayaan daerah yang ada. Contoh atau bentuk identitas nasional Indonesia tersebut merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dengan jati diri atau kepribadian Indonesia. Jadi, identitas nasional ini menjadi ciri yang dimiliki Indonesia yang membedakan dengan bangsa lainnya. Identitas nasional bersifat buatan dan sekunder. Bersifat buatan karena identitas nasional dibentuk dan disepakati oleh suatu bangsa sebagai identitasnya. Sementara bersifat sekunder karena identitas nasional lahir belakangan jika dibandingkan dengan identitas kesukubangsaan yang telah memiliki identitas primer yang berbeda-beda. Identitas nasional erat kaitannya dengan bagaimana suatu bangsa terbentuk secara historis. Bentuk identitas nasional bangsa Indonesia tercipta dari berbagai nilai-nilai kultural suku bangsa yang ada di setiap daerah. Nilai-nilai kultural tersebut kemudian dihimpun menjadi satu kesatuan dan pada akhirnya membentuk identitas nasional bangsa Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, identitas nasional merupakan hal yang sangat penting karena telah memiliki dasar yang sangat kuat berupa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terus, kapan identitas nasional Indonesia mulai ditandai? Secara historis, identitas nasional Indonesia ditandai ketika munculnya kesadaran rakyat Indonesia sebagai bangsa yang sedang dijajah oleh bangsa asing pada tahun 1908 yang kemudian dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Dan terus pasti kalian bertanya-tanya, mengapa setiap warga negara harus memiliki identitas nasional? Selain menciptakan kesatuan dan keteraturan sosial, identitas nasional sebuah bangsa juga dapat berkontribusi terhadap nasionalisme masyarakat Indonesia. Nasionalisme yang produktif tidak bisa dibangun tanpa adanya pengetahuan yang cukup mengenai identitas nasional, identitas dari setiap warga. Jadi, identitas nasional itu sangat penting. Setiap entitas di dunia ini memiliki identitas. Identitas dapat diartikan sebuah ciri, watak atau karakteristik yang terletak pada sebuah atau kelompok entitas di mana hal tersebut membedakan antara bangsa yang membedakan etnis tersebut dengan etnis lainnya.
Secara teori, identitas dapat dipahami secara personal dan sosial, tapi secara praktek kita cenderung mendefinisikan identitas sebagai seseorang berdasarkan pendekatan sosial. Pemahaman identitas secara sosial sendiri berkaitan dengan kategori-kategori sosial, di mana terdapat 3 pendekatan yang melihat kategori sosial, yaitu secara kultural, struktural, konflik, dan interaksi simbolik. Menurut pendekatan struktural, karakter seseorang merupakan produk dari sebuah masyarakat. Keluarga sendiri merupakan contoh dari masyarakat, dan artinya karakter kita terbentuk dari lingkungan keluarga kita. Kemudian secara pendekatan konflik, masyarakat hanya terdiri dari 2 kelas, yaitu kelas yang menguasai materi dan kelas yang tidak menguasai materi. Pendekatan ini disebut konflik karena karakteristik dari kedua kelas itu sendiri yang sangat berkebalikan. Lalu pendekatan terakhir, yaitu interaksi simbolik, lebih berfokus pada bahasa dan kata-kata. Misalnya bahasa Jawa memiliki bahasa yang berbeda-beda untuk kelas sosial yang berbeda. Baiklah, itu saja penjelasan mengenai identitas nasional Indonesia. Kemudian saya akan lanjut ke topik selanjutnya, yaitu mengenai saya akan mendeskripsikan diri saya. Oke, perkenalkan, perkenalan. Nama saya Sensi Sensasi. Teman-teman bisa memanggil saya Sisi, Sensi, dan Sens. Saya lahir di Lebung Gajah, tepatnya pada tanggal 8 Februari 2004. Saya anak kelima dari 5 bersaudara. Saya tinggal di kota Palembang, tepatnya di Silah Beranti. Ayah saya bernama Erlangga, seorang petani. Beliau adalah seorang petani. Dan ibu saya yang bernama Rukmini, beliau adalah ibu rumah tangga. Saya memiliki 4 saudara perempuan. Yang pertama bernama Windah, yang kedua bernama Pramita, yang ketiga bernama Ayu, yang keempat bernama Penny. Jadi saudara saya yang kedua yang bernama Pramita telah meninggal dunia, tepatnya pada tahun 2018, tahun lalu. Meskipun begitu, persaudaraan saya dengan beliau akan tetap selalu terjaga. Oke, mengenal kepribadian saya memiliki sifat yang ramah, baik hati, tapi terkadang pendiam. Tapi saya senang membantu teman saya, dan saya senang bergaul. Saya juga tipe orang yang mau bekerja keras. Saya juga tipe orang yang mau bekerja keras. Saya dalam setiap pekerjaan yang sedang saya jalani, agar pekerjaan tersebut menghasilkan sesuatu yang semaksimal mungkin. Saya memiliki hobi membaca dan juga masak, dan waktu luang saya gunakan untuk membaca dengan tujuan untuk menghilangkan stres karena tugas kampus yang menumpuk. Saya kuliah di Universitas Muhammadiyah Palembang di Fakultas
keguruan dan ilmu pendidikan, dan saya sekarang baru tahap semester 1. Saya memiliki cita-cita ingin menjadi guru. Harapan saya, bukan harapan sih, tapi lebih kewajiban saya untuk membahagiakan kedua orang tua saya yang telah bersusah payah membesarkan saya dan mendidik saya dari kecil hingga sekarang ini dengan susah payah dan dengan keringat mereka. Mereka selalu memberikan semangat, saran, nasihat kepada saya dan dukungan kepada saya, baik di waktu yang senang maupun sedih. Untuk itu saya berkewajiban untuk membahagiakan mereka. Baiklah, itu saja pemaparan materi dari saya mengenai identitas nasional Indonesia dan mendeskripsikan diri saya. Identitas nasional Indonesia tadi merupakan ciri yang dapat membedakan negara Indonesia dengan negara lain. Identitas nasional dibuat dan disepakati oleh para pendiri negara Indonesia. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Sekian dan terima kasih.